Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid, serta bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Dengannya lah kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi disampaikan oleh Pak Khotib, kita sudah melangkahkan tahun yang berikutnya, yaitu 1443 Hijriah. Cuma ada polemik ya Pak ya, dibilangnya ada pergeseran gitu ya. Digeser-geser libur, takut dibilang Harfitnas digeser hari Rabu. Ya asal jangan bilang tanggal 1 itu hari Rabu, jangan. Ya karena demi kemaslahatan tidak menjadikan asumsi Harfitnas hari Rabu. Kalau bilang tanggal 1 itu hari Rabu, itu salah. Jadi apalagi kalau di bulan Ramadan gitu ya, ada kaitannya dengan puasa. Sudah tahu tanggal 1-nya Selasa umpamanya, kok dibilangnya Rabu, dosanya besar itu. Banyak yang enggak puasa. Kalau seperti itu. Ya berbeda kalau umpamanya dasarnya ada. Kan ada 2 metode ya yang populer, yaitu dengan perhitungan, dengan hisab. Ya, hisab dengan ru'yah, maaf. Hisab dengan ru'yah. Kalau perhitungan itu bisa dipastikan 5 tahun yang akan datang itu sudah bisa ditentukan. Kalau ru'yah itu tidak bisa. Jadi kalau ru'yah itu karena batasannya, ukurannya melihat bulan. Nah ini yang sering tarik menarik ya Pak ya, umat Islam seperti itu. Nah kalau seperti itu karena ada dasarnya nggak apa-apa. Kalau tidak ru'yah, tidak hisab, kok bilang padahal di ketentuan hisab hari Selasa, kok bilang tanggal 1-nya kok bilang hari Rabu, itu salah. Jadi tidak punya dasar.
Kalau umpamanya demi kemaslahatan liburnya hari Rabu nggak apa-apa, demi kemaslahatan. Ya, jadi ini sering terjadi seperti itu, perlu pemahaman yang benar gitu ya. Sama-sama liburnya sama, tetapi pemahamannya kadang-kadang keliru. Nah itu yang jadi salah. Nah inilah di Islam itu kalau fikih itu Pak ya, itu memang sesuatu yang antik, yang unik. Sering saya sampaikan, kalau ada orang nggak pernah sholat, terus mati, matinya apakah perlu disolati? Ada dua pendapat Pak. Tokoh masyarakat nggak boleh imami, pemanya Pak Khotib, nggak boleh Pak Imam itu Pak Khotib jadi imamnya. Karena Pak sebagai pembelajaran. Tapi boleh disolati oleh orang bukan tokoh. Nah ini fikih Pak. Jadi kalau para alim ulama itu mengumpamakan begini, kalau orang yang ditokohkan itu kan berarti mohon maaf ya, status keagamaannya itu tinggi ya Pak ya. Nah itu ada perumpamaan, ini kalau tokoh memanjatkan doa, kok doanya nggak dikabulkan, ini gimana gitu. Ini kalau menurut para wali bilangnya begitu. Oleh karena itu ya udahlah, yang tokoh nggak usah menyolatkan, tetapi orang biasa aja untuk melaksanakan karena dia mengaku sebagai muslim. Memang unik Pak kalau fikih ini. Jadi karena apa? Ya jangan sampai nanti juga saya disolatin kalau mati. Nanti kalau saya mati juga dipaksa masuk masjid. Waduh repot itu mah. Ya, mumpung sehat, mumpung hidup, mumpung bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Jangan nggak ke masjid. Ya kecuali ada alasan yang bisa masuk akal. Ya masuk akal. Umpamanya lagi kayak begini, terus ada juga istri, anak atau yang lain karena ada penyakit bawaan, khawatir gitu ya. Nah itu boleh menjaga-jaga. Ya itulah Islam seperti itu. Ya, jadi ada perubahan tahun. Ini kata Nabi, kalau kita itu masih sama dengan tahun yang lalu, rugi ya Pak ya, rugi. Kalau ibadah kita itu masih sama dengan tahun yang lalu. Kalau kita itu kok lebih buruk, wah tersesat gitu, tersesat. Yang dinyatakan orang yang baik yaitu tahun sekarang harus lebih baik daripada tahun lalu. Nah ini harus ada perubahan. Jadi hijrah secara harfiah itu tidak ada. Perpindahan dari satu tempat ke tempat itu tidak ada. Kalau dulu kan hijrah itu dari Makkah ke Madinah. Itu menjadi keharusan Pak. Bahkan ayatnya jelas. Di sana itu orang yang tidak berhijrah itu imannya tipis. Nah, imannya tipis. Ini secara makna kalau orang tidak mau berhijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, berarti imannya tipis. Dan ini dikecam. Ketika mereka tidak mau berhijrah, mereka itu kan disakiti oleh penduduk Makkah. Jadi di dunia disiksa, di akhirat pun disiksa karena keimanannya itu tipis. Orang berhijrah itu harus mengorbankan apa yang telah dia miliki. Kalau dia beda keyakinan dengan istri, ditinggal istrinya. Kalau dia beda keyakinan dengan anak-anaknya, ditinggal anak-anaknya. Kalau dia sudah mengumpulkan kekayaannya yang ada di Makkah, ditinggal kekayaannya, tuh beratnya luar biasa untuk pindah ke Madinah. Ya kalau zaman sekarang Pak ya, kalau sekarang kan kekayaan itu bisa dikantongin di dompet Pak ya, di ATM kan Pak ya. Kalau sekarang kekayaan bisa seperti itu. Kalau dulu enggak, kekayaan itu ya dibawa berupa barang. Orang berpindah dari Makkah ke Madinah itu bawaannya itu paling berapa? Kalau dia punya onta berapa dengan bawaan dibawa oleh onta, apakah iya tanah bisa dibawa?
Kan enggak. Nah ini diumpamakan orang hijrah itu beratnya luar biasa. Makna berat itu juga sampai sekarang iya juga. Untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang terbaik itu berat, Pak. Ya, berat sekali. Nah, ini ya, oleh karena itu wajib hijrah, wajib pindah dalam arti menuju yang terbaik. Kita mensiarkan masjid ini juga hijrah dari yang dulunya tidak rame, kita ramekan dengan kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah, ini terasa Pak. Saya jamaah kadang-kadang saya ketemu dengan teman-teman di sini, Pak. Omongannya itu nasihat semua, Pak. Pak Iyong itu kalau ada jamaah yang nggak hadir, itu ditanyakan, Pak Guru kemana ya? Gitu. Kemarin Pak Amri kemana ya? Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia bilang, ya mudah-mudahan pada sehat aja lah ya tadi ya. Oh iya, mudah-mudahan pada sehat semua gitu. Tuh doa. Jadi orang itu cermin keimanan yang ada. Sesama saudara itu seperti itu. Kalau dulu kan sahabat Nabi, para Nabi Muhammad itu kan berkunjung. Kita sebagai orang beriman ada percikan-percikan keimanannya ada. Jadi mempertanyakan gimana ya saudara saya, kok nggak kelihatan? Nggak pakai absen tulis sih enggak, tetapi ketukan hati itu ada. Saling menatap seperti ini, dari kiri ke kanan terus. Itu jangan dikira, itu yang luar biasa. Ya nanti kalau dia itu mempunyai kelebihan ya, yang kaya, untuk yang kurang, ya bisa dipraktekkan seperti itu. Ya, mari kita teruskan kaji kita, yaitu masih surah Asy-Syu'ara ayat 176 ya. Seperti biasa, saya awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين أظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Sadaqallahul azim. Yuk kita tengok ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya itu menjelaskan Nabi Lut dan kaumnya. Ya, Nabi Lut dengan kaumnya yang terkenal yaitu sekarang ada istilah homoseks dan lesbi ya. Homoseks untuk laki-laki, lesbi untuk perempuan. Jadi sejenis itu sukanya begitu. Jadi laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ini secara logika jelas sudah menyalahi kudroh, ya sudah menyalahi ketetapan Allah. Kalau sudah seperti itu, bagaimana generasi berikutnya? Bagaimana orang-orang kehidupan berikutnya? Pasti punah. Dan di sana itu ada wabah ya, penyakit yang sampai sekarang itu tidak bisa diobati. Jadi daya tahan tubuhnya itu semakin melemah, yaitu HIV. Kalau orang kena HIV itu Pak, kalau sudah batuk-batuk terus gitu, tidak akan bisa sembuh. Kalau dia itu flu, ya flu terus, karena daya imunnya itu sudah tidak ada. Makanya sudah rentan kalau sudah kena HIV. Ya, jadi ya walaupun nanti pendapat ulama, pendapat ilmuwan Pak ya, bahwa asal muasal penyakit yang namanya HIV itu dibilangnya susah untuk menentukan dari mana.
asal muasalnya. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah itu ada Pak, yaitu hubungan seks yang tidak wajar. Jadi ada manusia dengan hewan. Ini kan udah keterlaluan ya Pak ya. Itu ada yang menyatakan demikian. Ini kayak pendapat pendapat yang menyatakan demikian Pak. Ini perlu direnungkan gitu ya. Ada yang menyatakan penyakit itu menular. Ada juga yang menyatakan penyakit tidak menular. Ini semuanya bisa benar. Kayak umpamanya virus gitu ya. Virus kan dikatakan menular. Sekarang yang awal dari mana? Yang awal menular dari mana? Itu kan hinggap itu kan ya. Hinggap dari sesuatu kepada kita. Ini juga sebenarnya yang namanya virus itu sudah ada pada hewan-hewan tertentu. Kalau tidak diusik, itu tidak apa-apa. Makanya ajaran agama itu sudah antisipasi semuanya. Ketika itu sudah terusik dan hinggap ke tempat lain, itu berkembang biak terus. Seperti itu. Nah, semacam virus yang sekarang juga demikian. Karena terusik, yang sebenarnya ketika pada hewan tertentu, entah itu kelelawar, entah itu ular, entah itu babi, entah apapun, itu nggak masalah ketika mencok di sana. Tapi ketika dia itu sudah hinggap ke tempat lain, itu berubah menjadi banyak. Ini menurut medis Pak. Ada Pak Asnawi yang lebih tahu. Kalau saya mah dikit-dikit. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada beberapa pendapat. Ini sebenarnya ada percakapan Nabi yang bilang begitu, nggak ada penyakit itu menular. Terus Nabi, yang namanya Nabi cerdas gitu ya. Terus kalau yang pertama kena penyakit, menular dari siapa? Nah ini, ya kan? Jadi kan asal muasalnya itu ya dari pokoknya gitu. Ada yang karena ulah manusia. Ya, jadi ini puncaknya ketika Nabi Lut itu digerubutin oleh orang-orang laki-laki karena di situ ada dua malaikat yang ganteng. Maka Nabi Lut bilang, siapa di antara kamu laki-laki yang ingin menikahi anakku yang perempuan sekarang juga saya kasih. Ini kan pernyataan yang tidak main-main. Kalau dulu ya sama dengan zaman sekarang gitu kan ya. Ketika orang mau menikahkan anaknya kan ada istilah sekufu gitu kan Pak ya. Bobot, bebet, bibit gitu kan ya. Itu padahal seorang nabi sampai menyatakan demikian. Siapa yang mau menikahi anakku perempuan, silahkan saya nikahkan sekarang juga. Itu artinya pernyataan yang sudah luar biasa. Sudah keterlaluan orang-orang itu sudah suka dengan sejenis. Maka dengan pernyataan seperti itu inilah aku korbankan. Siapa yang menikahi anakku, saya nikahkan. Itulah pernyataan pada puncaknya. Karena sudah tidak bisa dibendung lagi. Ya itulah keadaan yang ketika itu, maka nanti Allah turunkan azab, yaitu dibalik orang itu ya, kayak disusuk gitu Pak ya, terus dibalikan seperti itu. Ya kalau Allah itu berkuasa. Ini ketika orang itu merasakan adanya wabah, adanya virus, orang itu tidak berdaya, itu baru, oh iya ada Tuhan, ada yang maha kuasa. Manusia itu nggak berdaya. Ini mestinya yang seperti ini banyak orang itu takluk di hadapan Allah. Ya memang ada orang yang menjadi getol ibadahnya, ada orang yang tidak beragama menjadi beragama. Tapi ada juga ya, orang yang kufur kan ada ya, karena tidak tahan uji, ya karena seperti sekarang kan dengan adanya penyekatan, ini yang terasa itu kan pedagang ya Pak ya, pedagang restoran, itu terasa sekali. Ya tetap aja kalau menurut saya sih ada yang diuntungkan ya, karena kalau ada istilah jual beli itu ada yang jual, ada yang beli, ada yang rugi, ada yang untung. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, jadi inilah keadaan yang seperti ini. Ya, tapi ya kebanyakan itu banyak yang rugi,
Ya, ya itulah. Makanya nanti azab itu diturunkan yaitu sampai kepada hujan yang dahsyat. Di ayat yang terakhir wa amtorna alaihim matara fasa'a matarul mungdharin. Nah itu. Ya jadi azab itu dari berbagai arah kalau orang itu sudah melawan qudratullah, ketentuan Allah. Kita teruskan. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ini ayat yang berikutnya ya Pak ya, bolak-balik diulang-ulang. Inni lakum rasulun amin. Ya, ini yang kemarin sudah ya. Terus diingatkan lagi. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini kalau jamaah pasti paham ya Pak ya, ayat ini sudah jelas pernyataan para nabi dengan menyatakan aku ini rasul yang terpercaya. Inni lakum rasulun amin. Pesannya apa? Fattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Taatlah kepadaku. Dinyatakan lagi wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak akan mengambil untung, tidak meminta upah kepada kalian, karena upahku itu sudahlah urusan Allah. Udahlah urusan Allah. Nah, kalau kita manusia di dalam bermuamalah, apakah bisa menjadi seperti perilakunya para nabi? Ngikut sebagian kecil bisa kalau dalam Islam. Ketika kita itu bermuamalah, niatkan karena Allah. Orang sebagai guru niatkan bismillah karena Allah. Orang yang bekerja di tenaga medis bismillah karena Allah. Orang yang berdagang bismillah karena Allah, aku akan menolong sesamanya. Bisa menjadi ibadah. Semuanya bisa menjadi ibadah. Kalau orang itu sudah bismillah Pak, itu berikutnya itu tidak akan semena-mena. Ngajar sudah sandarannya karena Allah, maka dia tidak akan semena-mena. Saya hanya tugas mengajar. Orang yang beradah, yang berdagang bismillah, maka dia pun ngambil untung tidak semena-mena, tidak mencekik, tidak berlipat ganda, tidak. Karena niatnya itu menolong untuk memudahkan saudara kita yang tidak bisa keluar, disiapkan di sini. Nah itu seperti itu. Nanti di tenaga medis pun demikian. Dia mengobati, menolong karena Allah. Walaupun dia punya hak untuk memperoleh upah karena melihat keadaan yang tidak mungkin, ya sudahlah ganti rugi aja untuk mengganti obat-obatannya atau sebagai profesinya. Nah, karena kalau dalam medis itu ada Pak, bagian tertentu yang menjadi hak dia. Di sana itu kayak dokter itu 1 jamnya berapa Pak Asnawi? Ada yang sekian puluh ribu gitu kan ya, ada ketentuannya. Ya karena itu profesi dia, ada penghargaannya. Ada yang 70, ada yang 100, ada yang 150, macam-macam. Sekali 1 pasien, itu ada penghargaannya. Ya kalau orang yang praktek di rumah, itu ada juga Pak hak dia. Nanti yang lain obat. Nah, nanti karena dia itu punya, karena Allah melihat keadaannya, ya sudahlah obatnya aja ya. Ada yang seperti itu. Nah ini macam-macam bentuknya. Ya, jadi di sini Nabi Syuaib itu yaitu mertua dari Nabi Musa ya. Nah di sini ada Ashabul Aikah. Ashabul Aikah itu nama suatu daerah yang lembah yang berada di Madian. Nah, di sana itu daerah ini yang paling rimbun, Pak. Yang paling rimbun, yang paling banyak pepohonannya. Oleh karena itu indah. Ya kalau daerah itu banyak pepohonannya, itu enak, Pak. Coba kalau kita ke Jakarta, yang tempatnya itu gersang. Aduh, panasnya Masya Allah.
Ya, ya, jadi ada daerah-daerah tertentu yang dijaga gitu kan ya kelestariannya. Ya, jadi inilah bukti bahwa di sana itu ada ashabul aikah, yaitu daerah lembah yang berada di kisaran Madian. Nanti ada beberapa mufassir yang menyatakan ada berdekatan dengan Turi Sina, ada yang bilang seperti itu. Nah, di sini daerah ini yang paling indah, yang paling rimbun dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, inilah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib juga seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Dia nyatakan karena apa? Karena melihat kaumnya itu banyak yang tidak taat, yang tidak mau mengikuti aturan. Oleh karena itu dia tegaskan, ini lakum rasulun amin, aku ini utusan, percayalah kepadaku. Dan pesannya sama dengan para nabi, fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepadaku, kepada Allah, wa ati'un, dan ikuti aku. Ini pesan yang lalu ya Pak ya, saya ingatkan kembali, saya tidak akan bosan-bosan. Takwalah kepada Allah. Jangan takwa, jangan takut karena neraka, jangan ya Pak ya. Dan jangan juga takut tidak masuk surga, jangan juga. Takwalah kepada Allah. Kalau sudah takwa kepada Allah, Allah itu akan redha dengan segala keinginan kita. Kita bisa berjumpa dengan Allah. Karena kenikmatan yang sesungguhnya, nikmat yang paling luhur, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tinggi di surga itu ketemu dengan Allah. Ya, jadi inilah makanya fattaqullah. Dalam khutbah Pak, itu kalau tidak ada pesan takwa itu nggak sah. Makanya pesan takwa itu harus disampaikan, ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, ini pesan takwa itu menjadi keharusan. Nah, dinyatakan juga wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Diulang-ulang terus. Kenapa diulang-ulang sih? Ya karena ada kebutuhan manusia yang kadang-kadang menerjang perintah-perintah ketetapan Allah. Nah, maka nanti ada kaitan yang lain. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Inilah pesan untuk orang-orang ilmuwan, untuk para alim, para cendekia dan seterusnya, diingatkan, yaitu disuruh untuk bahwa upah itu sudah disediakan untuk kalian. Jangan engkau memperjualbelikan. Kalau sudah memperjualbelikan, ini yang berbahaya. Yang iya dibilang tidak, yang tidak bilang iya. Ini yang repot. Karena ada keinginan-keinginan tertentu. Oleh karena itu nanti ada ayat-ayat yang lain, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini ancaman untuk orang-orang yang suka berbicara. Biasanya yang suka bicara itu siapa Pak? Kiai. Nah iya, Ustaz. Jangan, diingatkan. Karena apa? Di sana dinyatakan dosanya besar sekali. Kalau kamu itu ucapkan yang terbaik-baik, perilakumu tidak baik, lawannya. Nah ini, makanya dinyatakan di sini, diingatkan bahwa upah itu dari Allah yang terbesar. Jangan engkau itu mengharapkan dari upah dari samamu. Makanya upah-upah yang ada di dunia Pak, walaupun kalau kita lihat jumlahnya besar, itu kecil kalau dibandingkan dengan upah Allah yang nanti di akhirat. Artinya kalau orang itu yang mengharapkan upah karena Allah itu tidak ada rasa grundel, tahu grundel Pak? Ngedumel, nggak ada. Kuncinya satu Pak, kalau orang itu ketika diberi terus disertai dengan ngedumel, enak nggak yang diberi Pak? Nggak enak. Makanya inilah nggak boleh ngedumel, nggak boleh dia itu mengungkit-ungkit itu nggak boleh. Ya sudahlah, sampaikan. Orang para alim ulama pun demikian, ketika menyampaikan jangan mengharapkan orang yang disampaikan dia itu mengikuti apa kataku, apa kata kiai, apa kata dia yang ucapkan, jangan. Para alim ulama, para ustadz illal bala,
hanya menyampaikan. Kalau sudah hanya menyampaikan, waduh lega Pak. Sudah saya sampaikan kok, gitu kan. Loh, kok di situ ada orang yang nyetel radio kenceng-kenceng, ada orang sholat sudah iqomat, kok dibiarkan? Sudah saya ingatkan. Nah, jangan marah, nggak usah, ingatkan terus. Kira-kira gini Pak, kalau saya tebak-tebakan, kalau ada 2 ucapan, begini ucapannya. Kalau ada speaker adzan, terus kita kumandangkan radio kenceng-kenceng, kalau kita perintahkan dengan pengumuman, itu salah nggak Pak? Salah ya? Bawahnya ada perintah. Kalau ada adzan, ikuti setel radio yang kenceng-kenceng di rumah dengan adzan. Salah nggak? Salah itu ucapan kan? Kalau kira-kira kalau ada adzan di masjid, maka di radio yang di rumah itu dimatikan, bener nggak? Bener kalau begitu kan ya? Nah itu, kalau orang yang mengikuti terus mematikan, itu berarti orang bener. Kalau orang yang mengikuti perintah, kalau ada azan terus dikumandangkan azan juga di rumah, terus dia melaksanakan, berarti nggak bener. Nah itu kayak gitu. Jadi itulah perumpamaannya gampang, itu logika banget, dan orang itu bisa menilai, masyarakat bisa menilai. Ya, jadi terbuka orang itu sebenarnya. Ya, jadi inilah gambarnya itu seperti itu. Nah, diteruskan. Ini waktunya jam 6 Pak ya. 5 menit lagi. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim. Auful kaila, penuhilah timbanganmu, wala takunu minal mukhsirin, dan janganlah engkau ini menguranginya. Ini kadang-kadang kalau orang itu jual beli Pak ya, kalau sekarang kan ada timbangan yang bisa diukur Pak ya, ada kiloan Pak ya, ada on, ada macam-macam, setengah kilo, ada 1 kilo gitu. Kalau dulu Pak, orang itu ketika tahun 70-an itu kan biasanya pakainya literan Pak ya. Literan itu kalau orang kadang-kadang alasannya itu dia tidak bisa beli literan, terus dia itu jual beli itu pakainya kaleng susu Pak. Ini orang-orang tua mungkin saya Pak Khotib gitu ya, mungkin ngeranapin apa ngeranapin itu berarti ada pengalaman gitu. Jadi ada orang yang suka beli, terus dia itu jual beli, itu pakai takaran itu dari kaleng susu. Kalau dia itu menjual, itu kaleng susunya itu rata di bawahnya. Kalau dia beli, itu ada yang dipukul Pak. Jadi, iya. Nah seperti itu Pak. Nah ini kalau dia beli, itu ada lebihnya. Kelihatan di pares sih. Nanti ada juga yang akal-akalan Pak. Kalau dia jual, jempolnya masuk. Ya Allah ya Robbi, beraneka ragam. Nah oleh karena itu, yang dulu takaran itu yang modelnya seperti itu. Makanya dinyatakan auful kaila, disuruh dipenuhi kalau kalian itu jual beli. Jangan engkau ini menguranginya. Itu ada seorang alim Pak, ketika dia itu mencontohkan jual beli, yang dicontohkan oleh Rasul itu dengan istilah kalau kita itu menjual sesuatu itu ditaburlah, ditambah dengan biar hangat gitu. Ada seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau Rasul itu menakar sesuatu, jual beli, maka ada tambahannya. Biar enak gitu. Jadi itu daya tarik juga. Itulah contoh yang dicontohkan oleh Rasul itu seperti itu. Ya jangan kita itu mengurangi ketika kita itu menjual. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dan timbangkanlah ya dengan timbangan, dengan kiloan yang lurus. Yang lurus itu yang tepat. Kalau kita nimbang itu yang paling tepat itu ketika nimbang emas ya Pak ya. Nimbang emas itu diukur-ukur banget gitu. Kadang-kadang seperti itu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin wallahu a'lamu bissawab.
Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.